Mertuaku rutin mengirimkan makanan untukku, namun kesehatanku justru menurun drastis. Saat aku berbohong bahwa suamiku yang menghabiskan makanan itu, ia panik setengah mati. Ternyata, ada racun di dalamnya. Ia ingin menyingkirkan aku demi menantu kaya, tanpa tahu akulah pemilik kekayaan yang sesungguhnya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kepalaku terasa berat, seolah ada batu besar yang menindih ubun-ubunku. Ini bukan sakit kepala biasa. Ini adalah jenis sakit kepala yang berdenyut-denyut, menjalar hingga ke belakang leher, dan membuat pandanganku terkadang berkunang-kunang. Sudah 3 bulan terakhir kondisi tubuhku menurun drastis. Rambutku yang dulu tebal dan hitam berkilau, kini rontok dalam jumlah yang mengkhawatirkan setiap kali aku menyisirnya. Kuku-kukuku yang dulu bening, kini memiliki garis-garis putih aneh dan terlihat rapuh. Aku duduk di meja makan kecil di rumah kontrakan kami yang sederhana, menatap kosong ke arah dinding yang catnya mulai mengelupas. Suamiku, Rian, sedang bekerja. Dia adalah pria yang baik, sangat baik. Dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Gajinya tidak besar, cukup untuk makan sehari-hari dan bayar kontrakan. Dia selalu merasa bersalah karena belum bisa membelikanku rumah atau barang-barang mewah. Dia tidak tahu bahwa istrinya yang setiap hari berdaster kusam ini sebenarnya memiliki saldo rekening yang cukup untuk membeli perusahaan tempat dia bekerja 10 kali lipat. Namaku Amara. Di mata mertuaku, Bu Sari, aku hanyalah seorang yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya, pengangguran yang menjadi beban bagi putranya. Aku memang sengaja menyembunyikan identitas asliku sebagai pemilik saham mayoritas Nusantara Group, sebuah konglomerasi raksasa yang bergerak di bidang properti, retail, dan pertambangan. Aku melakukan ini karena trauma masa lalu. Aku ingin mencari cinta yang tulus, laki-laki yang mencintaiku apa adanya, bukan karena harta warisan orang tuaku. Dan aku pikir, aku menemukannya pada Rian. Namun, cinta Rian satu paket dengan kebencian ibunya. Assalamualaikum. Suara cempreng dari luar pintu membuyarkan lamunanku. Itu suara Bu Sari, ibu mertuaku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena antusias, tapi karena perasaan tidak nyaman yang selalu muncul setiap kali dia datang. Aku bergegas membuka pintu. Bu Sari berdiri di sana dengan senyum yang dipaksakan. Di tangannya, dia menjinjing sebuah rantang susun berwarna perak. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk, sapaku sambil mencium tangannya. Tangannya terasa dingin dan dia menariknya dengan cepat, seolah jijik bersentuhan denganku. Aku tersenyum tipis, sudah kebal dengan hinaannya. Terima kasih, Bu. Ibu repot-repot sekali. Memang repot. Tapi mau bagaimana lagi? Rian itu kerjanya keras. Dia butuh istri yang sehat biar bisa cepat kasih cucu. Kalau kamu sakit-sakitan terus, kapan Rian bisa bahagia? Dia meletakkan rantang itu di meja dengan kasar. Ingat ya, Amara. Ini harus kamu habiskan. Jangan kasih ke Rian. Rian itu kolesterolnya tinggi, dia nggak boleh makan santan kental begini. Ini khusus buat kamu, jamu dan rempah di dalamnya sudah ibu racik biar rahim kamu subur. Ada penekanan aneh pada kata, khusus buat kamu. Matanya menatapku tajam, seolah memastikan aku mengerti perintahnya. Iya, Bu. Nanti Amara makan. Ya sudah. Ibu mau balik ke kantor. Jam istirahat ibu sudah mau habis. Ingat, dimakan. Nanti sore ibu telepon buat ngecek. Bu Sari bekerja sebagai office girl, OG, di salah satu kantor cabang perusahaanku sendiri. Tentu saja dia tidak tahu aku pemiliknya. Lucunya, kepada tetangga dan keluarga besar, dia mengaku bekerja sebagai staf HRD. Setelah Bu Sari pergi dengan ojek online, aku membuka rantang itu. Aroma rendang yang kuat menyeruak. Harum, menggugah selera. Aku mengambil sendok, mengaduk pelan bumbu rendang itu. Mataku menyipit. Di pinggiran rantang, di sela-sela minyak yang menggenang, aku melihat butiran-butiran halus berwarna putih yang tidak larut sempurna. Warnanya berbeda dengan parutan kelapa atau bumbu rempah. Itu terlihat seperti endapan serbuk.
Aku teringat pola sakitku. Aku selalu merasa mual hebat, kram perut, dan pusing luar biasa sekitar 1 jam setelah memakan masakan Bu Sari. Awalnya aku pikir itu hanya mak atau masuk angin. Tapi ini sudah terjadi berulang kali. Setiap hari Jumat, hari di mana Bu Sari selalu mengirim makanan. Rasa curiga yang selama ini kutepis karena takut kualat pada mertua, kini muncul ke permukaan. Aku tidak memakannya. Aku mengambil plastik klip dari laci dapur, mengambil sebagian bumbu dan daging yang ada serbuk putihnya itu, lalu memasukkannya ke dalam tas tanganku. Sisanya, aku buang ke dalam lubang toilet dan menyiramnya hingga bersih. Ponselku berdering. Nama, ibu mertua, terpampang di layar. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suaraku agar terdengar normal. Halo, Bu? Amara, suara Bu Sari terdengar tidak sabar di ujung sana. Gimana? Sudah dimakan rendangnya? Habis? Pertanyaan itu. Nada bicaranya bukan seperti ibu yang ingin tahu apakah anaknya kenyang, tapi seperti seseorang yang menunggu hasil sebuah eksperimen. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Aku ingin menguji hipotesisku. Aku ingin tahu seberapa besar kebencian wanita ini padaku. Halo, Bu? Iya, Anu. Aku sengaja memberi jeda, membuat suaraku terdengar sedikit ragu. Kenapa Anu-Anu? Habis tidak? Desaknya, suaranya meninggi. Sudah, Bu. Sudah habis bersih, jawabku. Lalu, aku meluncurkan bom itu. Tapi maaf ya, Bu. Tadi Amara nggak makan banyak. Soalnya Mas Rian pulang cepat hari ini, dia kelaparan banget. Pas dia lihat rendang itu, dia langsung makan lahap sekali. Katanya enak banget bumbunya. Jadi ya, Mas Rian yang habisin semuanya, Bu. Sampai dijilat piringnya. Hening. Tidak ada suara napas. Tidak ada suara omelan. Hening yang mencekam selama 3 detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, terdengar suara benda jatuh. Prang. Seperti suara gelas pecah yang menghantam lantai. Apa? Teriakan Bu Sari memecah keheningan, begitu keras hingga aku harus menjauhkan ponsel dari telingaku. Suaranya bukan marah, tapi histeris. Suara ketakutan murni. Rian? Rian makan? Kamu kasih ke Rian? Jeritnya. Suaranya bergetar hebat, napasnya memburu seperti orang yang sedang dikejar setan. Kamu gila ya? Ibu kan sudah bilang itu buat kamu. Kenapa kamu kasih Rian? Kamu mau bunuh anak saya? Jantungku berhenti berdetak sesaat. Reaksinya mengonfirmasi segalanya. Jika itu hanya rendang biasa, kenapa dia harus sepanik itu? Loh, Bu? Kan cuma rendang? Kenapa ibu panik banget? Mas Rian kan anaknya ibu, wajar dong makan masakan ibunya. Diam kamu, bentaknya. Rian di mana sekarang? Di mana Rian? Mas Rian lagi di kamar mandi, Bu. Katanya perutnya agak mulas. Bawa ke rumah sakit. Sekarang, teriak Bu Sari, suaranya pecah menjadi tangisan. Cepat bawa Rian ke UGD. Jangan tunggu apa-apa lagi. Bodoh. Menantu bodoh. Kalau ada apa-apa sama Rian, aku bunuh kamu. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Jadi benar. Ibu mertuaku, wanita yang melahirkan suamiku, mencoba membunuhku. Dia menaruh sesuatu di makanan itu. Sesuatu yang berbahaya. Dan sekarang, dia ketakutan setengah mati karena mengira racun itu masuk ke tubuh putra kesayangannya. Bukan rasa takut, tapi rasa ngeri menyadari ada iblis berwujud manusia yang selama ini tersenyum manis saat menyodorkan sendok ke mulutku. Aku menoleh ke arah kamar mandi. Rian memang ada di sana. Tapi, kebohonganku tadi ternyata menjadi kenyataan pahit. Rian memang pulang cepat. Dan sebelum aku sempat mencegahnya, saat aku sedang menerima telepon tadi, dia sempat mencicipi kuah rendang yang tersisa sedikit di panci sebelum aku membuangnya ke toilet. Dia hanya mencicipi 1 sendok kecil, berkata, enak tapi kok agak pahit, lalu masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam kamar mandi. Mas Rian? Panggilku panik, ini bukan lagi sandiwara. Racun itu nyata. Dan suamiku baru saja menjadi korbannya. Suara sirine ambulans meraung-raung membelah kemacetan sore kota Jakarta.
namun bagiku suaranya terdengar jauh, seolah aku berada di dalam gelembung kedap suara. Mataku terpaku pada wajah Rian yang kini terpasang masker oksigen. Wajahnya yang biasanya hangat dan penuh senyum, kini abu-abu dan dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya sesekali mengejang, reaksi dari zat asing yang kini menggerogoti sistem sarafnya. "Bertahanlah, Mas. Kumohon, bertahanlah," bisikku sambil menggenggam tangannya yang dingin. Air mataku menetes di punggung tangannya. Sesampainya di UGD, para perawat dan dokter langsung mengerubungi Rian. Istilah-istilah medis berterbangan di udara. Gastrik lavage, bilas lambung, intoksikasi, racun. Aku didorong keluar dari bilik tirai, tanganku merogoh saku, mengambil ponselku. Aku mengirim pesan singkat ke nomor pribadi asisten kepercayaanku, "Pak Hadi. Pak Hadi, saya butuh bantuan segera. Ambil sampel makanan di tas saya yang ada di rumah sakit. Bawa ke laboratorium forensik swasta terbaik. Cek kandungan racunnya. Rahasiakan ini dari siapapun, termasuk manajemen kantor. Hasilnya harus keluar malam ini juga." "Siap, Bu Amara." Saya segera meluncur, balasan Pak Hadi datang dalam hitungan detik. Derap langkah kaki yang terburu-buru dan suara tangisan histeris menggema di lorong. Itu Bu Sari. Dia datang dengan rambut acak-acakan, masih mengenakan seragam batiknya yang kusut. "Di mana anakku? Di mana Rian?" teriaknya pada perawat di meja jaga. Dia berlari ke arahku dan tanpa peringatan, tangannya melayang menampar pipiku. Panas, perih. Rasa asin darah terasa di sudut bibirku. "Dasar istri pembawa sial," jerit Bu Sari. Dia mencengkeram kerah bajuku, mengguncang tubuhku dengan tenaga yang entah datang dari mana. "Kamu apakan anakku? Kenapa kamu kasih dia makan itu? Kenapa?" Aku menatap mata Bu Sari. Di sana aku melihat pantulan rasa bersalah yang luar biasa besar, yang dia tutupi dengan kemarahan. Dia marah padaku karena aku tidak memakan racun itu. "Ibu tanya kenapa?" tanyaku dengan suara tenang yang mengerikan, kontras dengan teriakannya. "Mas Rian lapar, Bu." Dia lihat masakan ibunya. Wajar dia makan. "Kenapa ibu marah? Bukannya di dalam rendang itu cuma ada daging dan bumbu cinta dari ibu?" Pertanyaanku membuat Bu Sari terdiam. Pegangannya di kerah bajuku mengendur. Matanya bergerak liar, mencari alasan. Iya, memang bumbu cinta," gagapnya, wajahnya semakin pucat. Tapi mungkin santannya sudah basi. Atau kamu pasti menaruh sesuatu di sana karena kamu malas masakan. Kamu jajan sembarangan lalu kamu campur ke masakan ibu." Luar biasa. Dalam detik-detik genting seperti ini, dia masih sempat memutarbalikkan fakta. Dia melemparkan kesalahannya padaku. "Aku tidak menaruh apa-apa, Bu," jawabku dingin. "Dokter sedang memeriksa. Nanti kita akan tahu apa yang sebenarnya ada di dalam perut Mas Rian. Dokter bilang gejalanya seperti keracunan zat kimia, bukan makanan basi." Mendengar kata zat kimia, lutut Bu Sari lemas. Dia merosot ke lantai rumah sakit, menangis meraung-raung. "Rian anakku, jangan tinggalkan ibu. Ibu salah. Ibu nggak sengaja." Dia bergumam pelan, sangat pelan, tapi aku mendengarnya. "Ibu salah." Seorang dokter keluar dari balik tirai. Kami berdua langsung menoleh. Bu Sari buru-buru bangun, menghapus air matanya, dan memasang topeng wajah cemas yang wajar. "Keluarga Bapak Rian?" tanya dokter itu. "Saya ibunya, Dok." "Bagaimana anak saya?" serobot Bu Sari, mendorongku ke samping. "Kondisinya kritis tapi sudah stabil. Untungnya dia hanya mengonsumsi dalam jumlah sedikit dan langsung dibawa ke sini. Kami sudah melakukan bilas lambung. Tapi..." Dokter itu mengerutkan kening, menatap papan klipnya dengan bingung. Hasil tes darah awal menunjukkan adanya kadar arsenik yang cukup tinggi. Ini bukan keracunan makanan biasa. Ini racun tikus atau pestisida yang sangat kuat. Arsenik. Bu Sari pura-pura kaget, menutup mulutnya dengan tangan. Aktingnya layak dapat piala Oscar. "Ya Tuhan, dari mana racun itu? Dokter, pasti menantu saya ini ceroboh."
Dia pasti taruh racun tikus di dapur sembarangan sampai masuk ke makanan. Dokter itu menatapku dengan curiga. Benar begitu, Bu? Aku menatap Bu Sari lurus-lurus. Aku melihat keringat sebesar biji jagung di dahinya. Dia sedang bertaruh nyawa untuk menutupi kejahatannya. Saya sangat menjaga kebersihan dapur. Dok, jawabku tegas. Tapi biar polisi saja yang menyelidiki nanti. Saya minta sampel isi lambung suami saya disimpan untuk bukti forensik. Mendengar kata polisi, mata Bu Sari membelalak. Polisi? Nggak usah. Potong Bu Sari cepat. Nggak usah perpanjang masalah. Amara, ini musibah. Kasihan Rian kalau ada polisi, nanti dia stres. Yang penting Rian selamat dulu. Kamu jangan durhaka sama suami dengan bikin keributan. Ini percobaan pembunuhan, Bu. Bukan keributan, tegasku. Sudah. Diam kamu. Bu Sari menarik tangan dokter itu. Dok, tolong selamatkan anak saya. Biayanya nanti saya yang urus. Jangan dengerin istri bodoh ini. Dokter itu tampak bingung melihat dinamika kami, tapi dia mengangguk. Baik, kami fokus pemulihan dulu. Pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Malam itu, di ruang rawat inap kelas 3, karena Bu Sari bilang sayang uang kalau pakai kelas VIP, padahal aku bisa membayar fee VIP dalam sekejap, aku duduk di kursi plastik di samping ranjang Rian. Rian masih tertidur karena pengaruh obat. Bu Sari mondar-mandir di ruangan sempit itu, gelisah. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Hadi. Bu Amara, hasilnya positif. Rendang itu mengandung arsenik trioksida dalam dosis yang bisa mematikan jika dimakan satu porsi penuh. Ini murni racun, bukan kontaminasi tidak sengaja. Siapapun yang membuatnya, berniat membunuh. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Bukti sudah di tangan. Tiba-tiba, Bu Sari berhenti mondar-mandir. Dia menatapku tajam. Amara, panggilnya. Ya, Bu. Sisa rendang tadi, di mana rantangnya? Aku tersenyum dalam hati. Dia ingin menghilangkan barang bukti. Ada di rumah, Bu. Di dapur, jawabku berbohong. Padahal sampelnya sudah di tangan Pak Hadi, dan rantangnya sudah kucuci bersih. Kunci rumah mana? Sini kasih Ibu. Ibu mau pulang ambil baju ganti buat Rian. Sekalian Ibu mau, bersihkan dapur kamu yang jorok itu. Pasti ada racun tikus yang tumpah di sana. Kuncinya dibawa Mas Rian di saku celananya, Bu. Celananya diamankan perawat. Bu Sari mendecak kesal. Kamu ini nggak guna banget jadi istri. Jagain Rian. Awas kalau dia kenapa-napa. Ibu mau cari cara masuk rumah. Bu Sari menyambar tasnya dan keluar ruangan dengan terburu-buru. Aku tahu dia pasti akan ke rumah kontrakan kami. Mungkin memanggil tukang kunci, hanya untuk mencari sisa rendang itu dan membuangnya. Biarkan saja dia capek sendiri mencari rantang kosong. Saat pintu tertutup, aku menatap wajah Rian yang pucat. Aku mengelus rambutnya. Maafkan aku, Mas. Ibumu ternyata monster, bisikku. Tapi tenang saja. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Dan aku akan mencari tahu, kenapa dia begitu ingin aku mati. Pasti ada alasan lain selain kebencian biasa. Aku teringat potongan percakapan Bu Sari dengan seseorang di telepon saat aku di toilet UGD tadi. Samar-samar aku mendengar dia menyebut nama, Pak Herman, dan Siska. Pak Herman, manajer cabang di kantorku itu, dan Siska anaknya? Apa hubungannya dengan mertuaku? Aku membuka laptopku yang selalu kubawa di tas. Aku mulai mengetik pesan kepada tim investigasi perusahaanku. Selidiki hubungan antara Bu Sari, OG Cabang Melawai, dengan Pak Herman, Kepala Cabang. Cari tahu juga tentang anak Pak Herman yang bernama Siska. Saya butuh profil lengkap mereka besok pagi. Cahaya lampu neon rumah sakit yang berdengung pelan, menjadi satu-satunya teman bagiku yang terjaga semalaman. Rian sudah dipindahkan ke ruang rawat inap kelas 3 yang pengap, berbagi ruangan dengan 5 pasien lainnya. Tirai pembatas berwarna hijau kusam, menjadi sekat privasi yang tipis. Di luar, langit mulai membiru, menandakan fajar akan segera menyingsing. Rian masih tertidur pulas, efek obat penawar racun dan sedatif membuatnya tidak sadarkan diri sejak sore kemarin.
Wajahnya yang kemarin abu-abu kini mulai mendapatkan sedikit rona merah, meski masih terlihat sangat lelah. Aku duduk di kursi plastik keras di samping ranjangnya, menatap dada suamiku yang naik turun dengan teratur. Rasa lega dan amarah bercampur aduk di dadaku. Lega karena dia selamat, marah karena wanita yang melahirkannya tega melakukan ini. Busari sedang tertidur di kursi panjang di lorong depan kamar. Dia menolak pulang, bersikeras ingin menjaga Rian. Padahal aku tahu, dia tidak pulang karena takut aku akan lapor polisi atau dokter akan menemukan bukti baru. Dia sedang mengawasi situasi, memastikan kejahatannya tetap terkubur. Pukul 6 pagi, ponselku bergetar pendek. Sebuah email masuk dengan notifikasi prioritas tinggi. Pengirim, Tim Investigasi Internal, Nusantara Grup Subjek. Laporan profil karyawan Herman Santoso Sari Wulandari. Aku segera membuka email itu, jantungku berdegup kencang. Ini adalah kunci jawaban dari teka-teki mematikan ini. Aku membaca laporan itu baris demi baris, dan semakin aku membaca, semakin aku merasa mual. Ternyata, realitasnya jauh lebih menjijikkan dari dugaanku. Pak Herman, yang selama ini dibangga-banggakan Busari sebagai bos besar yang baik hati, ternyata adalah manajer cabang di unit usaha retail milikku. Rekam jejaknya di perusahaan sebenarnya biasa saja. Bahkan ada beberapa catatan merah soal penyalahgunaan wewenang ringan yang selama ini lolos dari radar pusat. Dia duda anak satu, dan anaknya bernama Siska. Profil Siska, 24 tahun, lulusan universitas swasta dengan IPK pas-pasan, pengangguran yang hobi flexing di media sosial menggunakan fasilitas ayahnya. Dan disinilah benang merahnya terjalin. Dalam laporan itu terlampir foto-foto dari akun Instagram Siska yang dikunci, tapi tim itku bisa membobolnya dengan mudah. Ada foto Siska yang diambil diam-diam. Foto Rian. Ya, foto suamiku. Foto itu diambil di parkiran kantor cabang, saat Rian pernah menjemput Busari beberapa bulan lalu. Captionnya membuat darahku mendidih, calon imamku. Ganteng, sopan, sayang ibu. Tunggu tanggal mainnya ya, Mas Ganteng. Hati merah 2. Jadi Siska naksir Rian. Aku melanjutkan membaca transkrip wawancara rahasia yang dilakukan timku dengan beberapa karyawan lain di kantor cabang itu. Ternyata, Busari sering berkoar-koar di pantry kantor bahwa anaknya, Rian, adalah sarjana sukses yang sedang tidak bahagia dengan pernikahannya. Busari menyebarkan fitnah bahwa aku adalah istri yang malas, boros, dan mandul. Dia memposisikan Rian sebagai korban yang butuh diselamatkan. Motifnya sangat jelas sekarang. Busari ingin menyingkirkan aku, si menantu, miskin, dan yatim piatu, agar Rian bisa menikahi Siska, anak bosnya. Dengan begitu, status Busari di kantor akan naik drastis. Dari sekadar office girl yang sering disuruh-suruh, menjadi besan Pak Manager. Dia ingin naik kasta dengan cara menjual anaknya sendiri. Suara erangan Rian membuyarkan konsentrasiku. Aku buru-buru menutup ponsel dan menggenggam tangannya. Mas, kamu sudah sadar? Bisikku lembut. Rian membuka matanya perlahan, mengerjap bingung melihat langit-langit asing. Amarah sakit, perutku sakit. Iya, sayang. Kamu keracunan. Tapi dokter sudah obati. Kamu aman sekarang? Aku mengusap keningnya yang berkeringat. Keracunan? Rian mencoba mengingat. Aku cuma makan kuah rendang ibu, rasanya aneh. Tiba-tiba tirai tersibak kasar. Busari masuk dengan wajah kusut namun matanya waspada. Rian, anakku, serunya dramatis, langsung menyerobot posisiku di samping ranjang. Dia memeluk kepala Rian. Ya ampun, nak, ibu khawatir banget. Kamu kenapa bisa ceroboh makan makanan basi sih? Aku mundur selangkah, menatap punggung Busari dengan dingin. Dia langsung menanamkan narasi, makanan basi, di otak Rian sebelum Rian sempat berpikir jernih. Basi, Bu? Tanya Rian lemah. Tapi baunya enak kok tadi. Ah, kamu nggak tahu. Santan itu kan cepat rusak. Mungkin kena panas di jalan. Harusnya kamu cium dulu. Jangan asal makan. Busari ngeles dengan cepat. Dia lalu menoleh padaku dengan tatapan tajam. Tuh kan, amarah.
Gara-gara kamu gak becus ngurus makanan, Rian jadi begini. Harusnya begitu sampai, kamu panasin lagi atau cek dulu. Malah ditaruh aja. Aku hanya diam, membiarkan dia menari di atas panggung sandiwaranya sendiri. Belum saatnya, Bu Sari. Belum saatnya aku membuka kartu. Maaf, Bu. Amara lalai, jawabku pelan, pura-pura menunduk takut. Bu Sari mendengus puas. Ya sudah. Sana kamu beli bubur ayam di depan buat suami kamu. Rumah sakit ini makanannya hambar. Biar ibu yang suapin Rian. Ibu gak percaya sama tangan kamu. Dia mengusirku. Dia butuh waktu berdua dengan Rian untuk mencuci otaknya lebih lanjut. Baik, Bu. Aku mengambil dompetku dan berjalan keluar. Namun, aku tidak pergi ke tukang bubur. Aku berjalan menuju lorong sepi di dekat tangga darurat. Aku tahu kebiasaan Bu Sari. Setiap ada masalah, dia pasti akan menelepon bosnya untuk melapor. Benar saja. 5 menit kemudian, Bu Sari keluar dari kamar rawat dengan ponsel menempel di telinga. Dia celingukan sebentar, memastikan aku tidak ada, lalu berjalan cepat ke arah balkon ujung lorong. Aku mengikutinya dengan langkah senyap, bersembunyi di balik pilar besar. Halo, Pak Herman? Suara Bu Sari terdengar berbisik tapi jelas karena suasana pagi yang hening. Iya, Pak. Gagal. Rian masuk rumah sakit. Bukan, Pak. Bukan nolak. Rian itu suka sama Neng Siska, saya yakin. Cuma ini ada musibah dikit. Si Amara itu, dia nggak makan rendangnya. Malah Rian yang makan. Bodoh banget emang menantu saya itu, harusnya dia yang mampus. Aku menahan napas. Mendengar langsung dari mulutnya bahwa dia menginginkan kematianku membuat tubuhku merinding. Kata, mampus, itu diucapkan dengan begitu ringan, seolah aku hanyalah seekor kecoa. Tenang saja, Pak. Rian gak curiga kok. Dokter juga bodoh. Percaya aja kalau itu keracunan makanan biasa. Rencana perjodohan tetap jalan. Bapak jangan batalin ya. Neng Siska kan udah ngebet banget sama Rian. Saya jamin, Pak, dalam bulan ini Rian bakal jadi duda. Saya bakal bikin si Amara itu minggat atau ya, hilang. Dia tertawa kecil. Tawa yang jahat. Iya, Pak. Nanti kalau Rian sembuh, saya bawa dia ke acara syukuran Bapak. Biar ketemu langsung sama Neng Siska. Si Amara? Ah, gampang. Nanti saya suruh dia jadi babu di sana biar Rian ilfeel lihat istrinya gembel. Siap, Pak Manajer. Terima kasih, Pak. Salam buat calon mantu saya, Neng Siska. Bu Sari menutup telepon dengan wajah sumringah. Dia berbalik badan, dan aku buru-buru menyelinap kembali ke balik pilar, lalu lari kecil menuju lift agar terlihat seolah aku baru datang dari bawah. Saat aku kembali ke kamar dengan mangkuk bubur, yang kubeli di kantin dengan cepat, Bu Sari menyambutku dengan senyum sinis. Lama banget sih? Keburu Rian mati kelaparan. Omelnya. Antre, Bu, jawabku singkat. Aku menatap Rian yang sedang disuapi ibunya. Dia terlihat seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa suapan kasih sayang itu berasal dari tangan yang sama yang hampir mengirimnya ke liang lahat. Dan dia tidak tahu bahwa dia sedang dijual oleh ibunya sendiri demi jabatan dan harta. 3 hari setelah insiden, rendang beracun, itu, Rian akhirnya diperbolehkan pulang. Kondisi fisiknya sudah membaik, meski dia masih terlihat agak lemas dan berat badannya turun beberapa kilo. Dokter mewanti-wanti agar Rian menjaga pola makan dan menghindari zat-zat iritan untuk sementara waktu. Tentu saja, aku yang memegang kendali penuh atas makanan Rian sekarang. Aku tidak membiarkan Bu Sari mengirim apapun lagi dengan alasan, instruksi dokter. Bu Sari sempat protes keras. Tapi karena Rian sendiri yang bilang dia trauma makan masakan luar, Bu Sari akhirnya mengalah dengan wajah masam. Pagi ini, hari Minggu yang cerah, Bu Sari datang ke kontrakan kami. Dia mengenakan baju gamis terbaiknya yang penuh payet berkilauan, wajahnya dipoles bedak tebal. Di tangannya, dia memegang sebuah amplop undangan berwarna emas yang terlihat mewah. Assalamualaikum, serunya lantang, langsung masuk tanpa menunggu dipersilakan. Dia duduk di sofa butut kami seolah itu singgasana. Waalaikumsalam,
Bu, jawab Rian yang sedang duduk menonton TV. Aku keluar dari dapur membawa teh hangat, teh yang kubuat sendiri, tentu saja. Nih, Rian, Bu Sari melempar amplop itu ke meja. Undangan spesial. Rian mengambilnya, membacanya dengan kening berkerut. Syukuran ulang tahun perusahaan promosi jabatan Bapak Herman Santoso. Di Hotel Grand Emerald? Wah, mewah banget, Bu. Ini bos ibu yang sering ibu ceritain itu? Iya dong. Pak Herman itu baik banget sama ibu. Dia secara khusus ngundang kamu loh, Yan. Katanya mau kenalan sama anak ibu yang pinter ini. Bu Sari membanggakan diri, matanya berbinar licik. Masa sih, Bu? Saya kan cuma staf biasa di logistik. Apa hubungannya sama bos properti? Rian merendah, tapi aku bisa melihat ada rasa bangga di matanya. Rian memang punya ambisi untuk sukses, dan ibunya tahu betul celah itu. Justru itu. Ini kesempatan emas, Rian. Bu Sari condong ke depan, berbisik antusias. Pak Herman itu lagi cari orang kepercayaan buat posisi asisten manajer. Ibu udah promosin kamu habis-habisan. Siapa tahu nasib kamu berubah. Kamu mau kan hidup susah terus di kontrakan sempit ini? Istrimu tuh, dia melirikku sinis. Mana bisa bantu ekonomi? Bisanya cuma ngabisin duit. Rian menatapku dengan rasa bersalah, lalu menatap ibunya. Ya mau sih, Bu. Siapa yang gak mau sukses? Nah, makanya, nanti malam kamu harus datang. Pakai baju yang paling bagus. Harus wangi. Nanti di sana ibu kenalin sama anaknya Pak Herman juga, si Neng Siska. Dia juga kerja di sana, pinter, cantik, lulusan luar negeri. Bisa jadi koneksi bagus buat kamu. Kata, koneksi, itu diucapkan dengan nada penuh arti. Aku tahu maksud sebenarnya adalah calon istri baru. Aku boleh ikut, Bu? Tanyaku tiba-tiba, memotong pembicaraan mereka. Bu Sari menoleh padaku dengan tatapan meremehkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tertawa mengejek. Kamu? Ikut? Ke hotel bintang 5? Iya, kan saya istrinya Mas Rian. Masa suami diundang? Istri enggak? Jawabku polos. Bu Sari mendengus. Duh, Amara. Sadar diri dong. Itu pesta orang-orang kaya. Orang-orang berkelas. Kamu punya baju apa? Daster? Atau baju pasar malam itu? Nanti kamu malah bikin malu Rian. Dikira Rian bawa pembantu. Bu, jangan gitu. Rian mencoba membela, meski lemah. Amara kan istriku. Kalau aku pergi, dia harus ikut. Bu Sari memutar bola matanya, tampak berpikir sejenak. Lalu seulas senyum licik muncul di bibirnya. Dia pasti berpikir ini kesempatan bagus untuk mempermalukanku di depan Siska, agar Rian bisa membandingkan berlian dan batu kali. Ya sudah, kata Bu Sari akhirnya. Kamu boleh ikut. Tapi dia mengangkat telunjuknya. Ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Di sana nanti tamu-tamunya banyak banget. Pak Herman bilang mereka kekurangan staf buat bantu-bantu di area VIP. Karena kamu nggak punya skill apa-apa selain urusan dapur, mending kamu bantu-bantu di belakang aja nanti. Anggap aja balas budi karena ibu udah ajak kamu makan enak gratis di hotel. Aku mengepalkan tangan di balik punggungku. Dia ingin menjadikanku pelayan di pesta perusahaanku sendiri? Luar biasa. Jadi, Amara nggak duduk bareng Mas Rian? Ya enggak lah. Rian duduk di meja utama sama ibu dan Pak Herman. Kamu, ya cari tempatlah di belakang, gabung sama catering. Jangan kelihatan warawiri di depan tamu penting. Apalagi deket-deket si Siska. Dia itu alergi sama orang bau keringat. Penghinaan itu begitu terang-terangan. Rian terlihat tidak nyaman. Bu, masa istriku disuruh jadi pelayan? Nggak ah, mending kita nggak usah datang. Kamu mau durhaka sama rezeki? Bentak Bu Sari. Ini demi masa depan kamu, Rian. Istri kamu aja nggak protes kok. Lagian dia kan emang biasa kerja kasar. Iya kan, Amara? Bu Sari menatapku dengan tatapan mengancam. Tatapan yang berkata, kalau kamu nolak, hidupmu bakal makin neraka. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum manis.
Senyum yang menyembunyikan belati. Gak apa-apa kok, Mas, kataku pada Rian, memegang tangannya. Aku ikut aja. Aku mau bantu Mas Rian sukses. Kalau cuma bantu-bantu di dapur sebentar, aku nggak keberatan. Yang penting Mas Rian bisa dapat kesempatan kerja yang lebih baik. Rian menatapku haru. Kamu baik banget sih, sayang. Maafin ibu ya. Nggak apa-apa, Mas, jawabku. Bagus. Bu Sari tepuk tangan, puas rencananya berjalan mulus. Ingat ya, Amara. Pakai baju yang sopan dikit lah. Jangan yang bolong-bolong. Walaupun nanti kamu cuma di dapur, tetap aja jangan bikin mata sepet. Baik, Bu. Setelah Bu Sari pulang dengan wajah kemenangan, aku masuk ke kamar mandi. Aku mengunci pintu, menyalakan keran air agar suaranya menyamarkan pembicaraku. Aku mengeluarkan ponsel rahasiaku, ponsel flagship keluaran terbaru yang selalu kusembunyikan di tumpukan baju kotor. Aku menghubungi nomor Pak Hadi, asisten pribadiku dan orang kepercayaan di Nusantara Group. Halo, Pak Hadi, sapaku dingin. Siap, Bu Amara. Ada perintah? Suara Pak Hadi terdengar sigap. Malam ini ada acara syukuran di Hotel Grand Emerald, cabang yang dikelola Herman Santoso. Benar? Benar, Bu. Itu acara tahunan cabang sekaligus perayaan target penjualan. Ibu mau hadir? Saya akan hadir. Tapi bukan sebagai tamu undangan biasa. Maksud ibu? Siapkan gaun terbaik saya yang ada di apartemen rahasia. Warna merah marun, sutra. Siapkan juga perhiasan set berlian warisan mama. Dan hubungi manajemen hotel, katakan bahwa owner Nusantara Group akan melakukan inspeksi mendadak di tengah acara. Siap, Bu. Apakah saya perlu siapkan pengawalan? Tentu. Tapi jangan muncul dulu sebelum saya beri kode. Saya ingin melihat pertunjukan sirkus mereka dulu. Baik, Bu. Mengenai Pak Herman dan Bu Sari, biarkan mereka menikmati pestanya. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat saya hempaskan ke tanah nanti. Aku menutup telepon, menatap wajahku di cermin. Wajah polos tanpa make up ini sebentar lagi akan berubah. Ibu mertua ingin aku menjadi pelayan? Baik, aku akan melayani. Aku akan melayani, hidangan penutup, yang paling pahit yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Hidangan bernama karma. Malam itu, saat aku dan Rian bersiap berangkat, aku mengenakan gaun lamaku yang sederhana, berwarna krem pudar. Rian memakai kemeja batik terbaiknya. Kamu cantik kok, sayang, hibur Rian, meski aku tahu dia kasihan melihat penampilanku. Makasih, Mas. Yuk, kita berangkat. Jangan sampai telat ketemu, masa depan, kamu, kataku penuh arti. Kami naik taksi online menuju hotel. Di sepanjang perjalanan, aku hanya diam, membayangkan wajah Bu Sari, Pak Herman, dan Siska saat tirai panggung nanti terangkat. Mobil taksi online yang kami tumpangi berhenti tepat di depan lobi utama Hotel Grand Emerald. Bangunan megah dengan pilar-pilar marmer tinggi dan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit lobi menyambut kami. Ini adalah salah satu hotel bintang 5 terbaik di kota ini, permata mahkota dari portofolio properti Nusantara Group, perusahaanku. Ironis sekali, aku masuk ke hotelku sendiri dengan perasaan seperti penyusup yang tidak diinginkan. Rian turun lebih dulu, merapikan kemeja batiknya yang sedikit kusut karena duduk lama. Dia tampak gugup. Tangannya berkeringat dingin saat menggenggam tanganku. Kamu siap, Ra? Ingat pesan ibu tadi ya, jangan bikin masalah, bisik Rian. Ada nada memohon dalam suaranya. Dia benar-benar berharap malam ini bisa mengubah nasib karirnya, tanpa sadar bahwa nasibnya sedang dipermainkan oleh ibunya sendiri. Siap, Mas. Tenang saja, jawabku sambil tersenyum menenangkan. Kami berjalan masuk. Udara sejuk beraroma lemongrass langsung menyapa kulit. Petugas doorman membukakan pintu dengan ramah. Dia sempat menatapku sejenak, mungkin mengenali wajahku samar-samar dari foto profil perusahaan yang terpampang di ruang staf. Tapi penampilanku yang lusuh dengan gaun krem tua dan sandal selop murah membuat dia mengurungkan niat untuk menyapa lebih hormat. Dia hanya mengangguk sopan selayaknya pada tamu biasa. Bagus,
Penyamaranku masih aman. Di lobi, Bu Sari sudah menunggu. Dia berdiri di dekat air mancur indoor, tampak gelisah sambil mematut diri di kaca jendela. Saat melihat kami datang, dia langsung menghampiri dengan langkah cepat. "Lama banget sih kalian. Acara sudah mau mulai," omelnya tanpa basa-basi. Matanya langsung memindai penampilanku dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. "Duh, Amara. Itu baju tahun berapa? Warnanya sudah kayak kain pel. Bikin malu aja." "Maaf, Bu. Ini baju terbaik yang Amara punya," jawabku menunduk, menyembunyikan kilatan di mataku. "Ya sudah, jangan banyak alasan. Rian, sini rapikan rambutmu." Pak Herman dan Neng Siska sudah ada di ballroom. "Ingat, senyum yang lebar. Tunjukkan kalau kamu itu laki-laki berkelas." Bu Sari sibuk merapikan kerah baju Rian, seolah Rian adalah barang dagangan yang akan dipajang di etalase. Lalu dia menoleh padaku, telunjuknya mengarah ke pintu samping. "Amara, kamu jangan masuk lewat pintu utama ballroom bareng kami. Nanti dikira Rian bawa pembantu. Kamu lewat pintu samping, langsung ke area belakang. Cari tempat mojok yang gak kelihatan tamu VIP. Nanti kalau Siska butuh apa-apa, kamu harus sigap." "Mengerti?" "Mengerti, Bu," jawabku patuh. Bu Sari menggandeng lengan Rian dengan bangga, menyeret suamiku menjauh dariku. Rian sempat menoleh ke belakang, menatapku dengan wajah bersalah, tapi dia tidak berani melawan ibunya. Dia membiarkan dirinya ditarik menuju kemewahan, meninggalkan istrinya di belakang. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan menuju arah yang ditunjuk Bu Sari. Namun, tentu saja aku tidak pergi ke dapur. Aku mengirim pesan singkat ke Pak Hadi, "Saya masuk. Standby di suite presiden." Aku menyelinap masuk ke Grand Ballroom lewat pintu samping yang biasanya digunakan staf. Ruangan itu sudah dipenuhi ratusan tamu undangan. Dekorasi ruangan didominasi warna emas dan merah marun, sangat mewah. Meja-meja bundar tertata rapi dengan centerpiece bunga segar. Di panggung utama, spanduk besar bertuliskan, "Syukuran promosi jabatan BPK Herman Santoso, Nusantara Group," terpampang jelas. Aku melihat Bu Sari dan Rian sedang berjalan menuju meja bundar paling depan, meja VVIP. Di sana, duduk seorang pria parubaya bertubuh gemuk dengan jas mengkilap. Itu pasti Pak Herman. Di sebelahnya, duduk seorang gadis muda dengan gaun pesta off-shoulder berwarna pink menyala yang penuh payet. Rambutnya dicurli gantung, wajahnya full make up. Itu pasti Siska. Aku berjalan perlahan menyusuri pinggiran ruangan, berusaha tidak mencolok, namun cukup dekat untuk mendengar dan melihat interaksi mereka. Aku berdiri di dekat pilar besar yang tertutup tirai bludru, posisi yang strategis. "Wah, ini Rian ya? Anak Bu Sari?" Suara berat Pak Herman terdengar. Dia tidak berdiri untuk menyalami, hanya mengangguk-angkuh dari kursinya. "Sombong sekali bawahan satu ini." "Iya, Pak Herman. Ini Rian, putra kebanggaan saya." Bu Sari membungkuk-bungkuk hormat. "Rian, salam sama Bapak." Rian menyalami Pak Herman dengan takzim. "Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah mengundang saya. Ganteng juga anakmu, Sar. Pantesan kamu promosin terus." Pak Herman tertawa, lalu menepuk bahu gadis di sebelahnya. "Kenalin, ini Siska, putri kesayangan saya. Lulusan Singapura loh." Siska menatap Rian dari atas ke bawah. Awalnya dia terlihat bosan, tapi begitu melihat wajah Rian yang memang cukup tampan dan tubuhnya yang tegap, matanya langsung berbinar genit. Dia tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi yang diputihkan. "Hai, Mas Rian. Aku Siska," sapanya dengan suara dimanja-manjakan. Dia mengulurkan tangan lentiknya yang dihiasi kuku palsu panjang. Rian menyambut tangannya canggung. "Halo, Mbak Siska. Salam kenal." "Jangan panggil Mbak dong, panggil Siska aja. Atau sayang juga boleh," canda Siska diiringi tawa kecil yang dibuat-buat. Bu Sari dan Pak Herman ikut tertawa, seolah itu lelucon paling lucu sedunia. Rian hanya tersenyum kaku, wajahnya memerah. "Ayo duduk, Rian." Duduk di sebelah Siska, perintah Bu Sari sambil mendorong kursi Rian agar mepet dengan Siska. Hatiku terasa panas melihat pemandangan itu. Suamiku sedang dijodohkan terang-terangan di depan mataku, dan dia tidak menolak.
Dia duduk di sana, membiarkan Siska menempelkan lengan padanya. Membiarkan Siska menuangkan minuman untuknya. Tiba-tiba, mata elang Busari menangkap sosokku yang berdiri di dekat pilar. Wajahnya langsung masam. Dia melambai kasar, menyuruhku mendekat. Aku berjalan menghampiri meja mereka. Langkahku pelan, kepalaku menunduk. "Loh, ini siapa? Sar? Pembantu baru?" tanya Pak Herman sambil menatapku jijik. Pak. Ini, saudara jauh yang ikut numpang hidup. Saya ajak buat bantu-bantu bawain barang Neng Siska kalau keberatan," jawab Busari berbohong. Dia bahkan tidak mengakuiku sebagai menantu. Rian tersentak. Dia hendak membuka mulut, mungkin mau meralat, tapi Busari langsung menginjak kakinya di bawah meja. Rian meringis dan kembali diam. Pengecut. Siska menatapku dengan tatapan merendahkan yang sangat familiar. Tatapan yang sama seperti yang sering diberikan Busari. "Oh, babu ya?" Siska terkekeh. "Pas banget. Mbak Babu. Tolong ambilin tasku di kursi sebelah itu dong. Pindahin ke sini. Terus ambilin tisu basah di tasku. Tanganku lengket nih habis makan udang." Aku menatap Siska. Gadis manja yang tidak tahu sopan santun. "Maaf, Mbak. Saya bukan Babu. Saya istri Mas Rian," jawabku tenang, menatap mata Siska lurus-lurus. Hening. Meja itu seketika senyap. Siska melotot kaget. Pak Herman mengerutkan kening. Busari wajahnya merah pada menahan amarah, karena aku berani bicara. "Istri?" Siska menoleh ke Rian dengan tatapan menuntut. "Mas Rian udah punya istri? Kok Tante Sari bilang Mas Rian lagi proses cerai?" Itu. Rian gagap, bingung harus jawab apa. Busari langsung menyambar. "Iya, Neng Siska. Memang statusnya masih istri, tapi kan cuma di kertas. Hatinya MAH udah nggak ada. Lihat aja penampilannya, gembel begitu. Mana pantas bersanding sama Rian. Bentar lagi juga diusir." "Oh gitu." Siska manggut-manggut, lalu kembali menatapku dengan senyum sinis. "Kasihan banget ya. Udah jelek, miskin, mau dicerain pula. Mbak gembel. Mending kamu sadar diri deh. Mas Rian itu levelnya sama aku. Kamu itu cuma kerikil." Siska sengaja mengambil gelas wine, yang sebenarnya berisi jus anggur soda karena ini acara halal, tapi dia berlagak minum wine di depannya. Dia memutar-mutar gelas itu, lalu dengan gerakan yang sangat sengaja, dia menyenggol gelas itu hingga isinya tumpah membasahi gaun kremku. Biur. Cairan merah pekat dan lengket itu membasahi bagian perut dan rok gaunku. Dingin dan basah. Noda merah itu menyebar cepat di kain katun murah yang kupakai, membuatnya terlihat seperti noda darah. "UPS. Sorry," seru Siska dengan nada yang sama sekali tidak menyesal. Dia menutup mulutnya, tertawa kecil. Tangan aku licin. "Yah, baju jeleknya jadi makin jelek deh. Tapi nggak apa-apa kan? Toh baju itu juga nggak ada harganya. Paling beli di pasar loak." "Siska, kamu hati-hati dong," tegur Rian, berdiri hendak membantuku. Dia mengambil serbet. "Duduk, Rian," bentak Busari. "Ngapain kamu urusin dia?" Itu salah dia sendiri berdiri di situ menghalangi tangan Siska. Baju murah begitu dicuci juga hilang nodanya. Atau buang aja sekalian. Busari menatapku tajam. Amara, kamu ke toilet sana. Bersihin. Jangan berdiri di sini bikin pemandangan kotor. Bau apek baju kamu ganggu selera makan Pak Herman." Aku berdiri diam, membiarkan cairan lengket itu meresap ke kulitku. Aku menatap Rian. Dia kembali duduk, menuruti perintah ibunya, meski matanya menatapku dengan iba. "Iba? Aku tidak butuh rasa iba dari suami yang tidak punya tulang punggung." Aku menatap Siska yang tersenyum puas, merasa menang. Aku menatap Pak Herman yang cuek bebek, sibuk makan steaknya. Dan aku menatap Busari, dalang dari semua penderitaan ini. "Baik, Bu. Saya akan bersihkan," kataku pelan. "Sana pergi. Jangan balik lagi ke meja ini sebelum dipanggil," usir Busari. Aku berbalik badan, berjalan menjauh dari meja VVIP itu. Langkahku tenang, tidak terburu-buru.
Orang-orang di sekitar menatapku dengan kasihan, mengira aku hanyalah pelayan yang ceroboh atau kerabat miskin yang sial. Tapi mereka salah. Aku tidak berjalan menuju toilet umum untuk menangisi nasib atau mencuci baju gembel ini. Aku berjalan menuju lift khusus karyawan di belakang panggung. Lift yang hanya bisa diakses dengan kartu pas khusus yang kumiliki. Lift yang akan membawaku ke Presidential Suite di lantai teratas, tempat Pak Hadi dan tim makeoverku sudah menunggu. Saat pintu lift tertutup, memisahkan aku dari keriuhan pesta yang memuakan itu, aku menyentuh noda merah di bajuku. Terima kasih, Siska, bisikku pada pantulan diriku di cermin lift. Terima kasih sudah memberiku alasan yang sempurna untuk menghancurkan kalian tanpa sisa. Malam ini, Cinderella tidak akan pulang saat jam 12 malam. Cinderella akan membakar istana dan mengusir para tikus yang berlagak jadi raja. Di dalam Presidential Suite yang luas dan mewah, suasana hening namun sibuk. Pak Hadi berdiri di samping rak pakaian, di meja rias, satu set perhiasan berlian The Queen Esters berkilauan di bawah lampu. Kalung, anting, dan gelang bertahtakan berlian murni yang merupakan warisan almarhumah ibuku, pendiri Nusantara Group. Silakan, Bu Amara. Pak Hadi membungkuk hormat saat aku masuk dengan baju basah kuyup oleh jus anggur. Semuanya sudah siap sesuai instruksi. Aku tidak membuang waktu. 15 menit kemudian, aku keluar. Bukan lagi dengan wajah polos tanpa make-up. Wajahku kini dipoles dengan riasan bold namun berkelas. Lipstik merah matte menghiasi bibirku, senada dengan gaunku. Rambutku yang biasanya diikat asal-asalan, kini digerai dengan gelombang indah yang jatuh di bahu. Gaun merah marun itu membalut tubuhku dengan sempurna, memberikan aura kekuasaan dan dominasi. Aku memakai perhiasan berlian itu. Dinginnya logam mulia di leherku memberiku kekuatan. Terakhir, aku mengenakan sepatu stiletto hitam yang akan membuat langkahku terdengar tegas. Ibu terlihat sangat berkuasa, komentar Pak Hadi kagum. Terima kasih, Pak Hadi. Bagaimana situasi di bawah? MC sedang bersiap mengumumkan sambutan dari owner. Pak Herman sudah keringat dingin karena penasaran siapa bos besarnya. Pak Hadi menyerahkan sebuah headset mikrofon kecil yang tersembunyi. Aku memasangnya. Aku berjalan menuju lift pribadi yang akan membawaku langsung ke belakang panggung ballroom. Sementara itu, di dalam Grand Ballroom, suasana pesta semakin meriah. Aku bisa melihatnya lewat tablet yang dipegang Pak Hadi yang terhubung ke CCTV ruangan. Pak Herman sedang berdiri di podium, memberikan pidato pembuka yang membosankan. Dan malam ini adalah kehormatan besar bagi kita semua karena pemilik utama Nusantara Group, yang selama ini memantau kita dari kantor pusat, berkenan hadir untuk memberikan arahan langsung, seru Pak Herman dengan penuh percaya diri. Tepuk tangan riuh membahana. Di meja VVIP, Bu Sari menyenggol lengan Rian. Dengerin tuh, Yan, pemilik Nusantara Group. Orang terkaya itu. Kamu perhatiin baik-baik nanti. Siapa tahu kamu bisa salaman. Rian hanya diam, wajahnya murung. Dia mungkin memikirkan aku, tapi ketakutannya pada ibunya membuatnya lumpuh. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, suara MC menggema. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Owner dan CEO Nusantara Group. Lampu ballroom tiba-tiba diredupkan. Musik orkestra yang megah dan dramatis mulai dimainkan. Lampu sorot, spotlight, menyapu ruangan dan berhenti di pintu utama yang besar di tengah ruangan. Semua kepala menoleh ke pintu itu. Pak Herman merapikan dasinya, bersiap membungkuk. Bu Sari menarik baju Rian agar berdiri tegak. Siska membusungkan dada. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Pintu itu tidak terbuka. Kenyataan hening mulai merayapi ruangan. Bisik-bisik bingung mulai terdengar. Mana orangnya? Kok enggak masuk? Tepat saat kebingungan memuncak, suaraku memecah keheningan. Bukan dari pintu, tapi dari pengeras suara yang memenuhi seluruh sudut ruangan. Suaraku jernih, tenang, dan dingin. Selamat malam, Bapak Herman Santoso. Suara itu membuat Pak Herman tersentak. Dia celingukan mencari sumber suara. Ya, selamat malam, Bapak di mana? Saya melihat laporan kinerja cabang ini cukup memuaskan secara angka. Lanjutku, masih bersembunyi di balik tirai hitam di samping panggung.
Namun sayang sekali integritas moral pimpinannya, dan terutama orang-orang yang dibawanya, ternyata nol besar. Kalimat itu membuat senyum Pak Herman lenyap. Bu Sari mengernyitkan dahi. Dia merasa familiar dengan suara itu. Suara yang sering dia dengar di kontrakan sempit. Tapi tidak mungkin. Suara ini terdengar begitu berwibawa dan elegan, tidak mungkin suara menantu gembelnya. Siapa ini? Tolong jangan main-main. Tunjukkan diri Anda, teriak Pak Herman gugup ke mikrofon. Anda ingin melihat saya? Baiklah. Musik orkestra berhenti mendadak. Lampu sorot yang tadi menyorot pintu utama, kini bergerak cepat, menyapu ruangan dan berhenti tepat di sisi kanan panggung, tempat di mana tirai hitam perlahan terbuka. Dari balik tirai itu, aku melangkah keluar. Cahaya spotlight yang menyilaukan langsung menerpa wajahku, membuat gaun merah marunku berkilauan, dan berlian di leherku memantulkan cahaya menyakitkan mata. Aku berdiri tegak di atas panggung, menatap ratusan pasang mata yang terbelalak kaget. Untuk beberapa detik, tidak ada yang mengenali siapa wanita cantik dan berkuasa di atas panggung itu. Mereka terpesona oleh aura yang kupancarkan. Tapi kemudian, pengenalan itu mulai terjadi. Orang pertama yang menyadarinya adalah Rian. Mulut Rian terbuka lebar, matanya nyaris keluar. Dia mengenali wajahku. Dia mengenali mata istrinya. Tapi dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Istrinya yang tadi memakai baju lusuh kena tumpahan jus, kini berdiri bak ratu di atas sana. Amara, desis Rian, suaranya tercekat. Bu Sari menoleh ke Rian, lalu menoleh ke panggung. Dia menyipitkan mata. Hah? Itu si Amara? Bu Sari terpekik. Ngapain dia di sana? Pakai baju siapa dia? Dasar pencuri. Pasti dia nyuri baju artis di belakang panggung. Siska juga melongo. Itu, si babu tadi. Pak Herman, yang berdiri paling dekat dengan panggung, menatapku dengan bingung. Dia tidak kenal Amara. Dia hanya melihat seorang wanita muda yang sangat mengintimidasi. Maaf, Nona, Anda siapa? Di mana owner kami? Tanya Pak Herman sopan tapi bingung. Aku berjalan menuju podium, mengambil alih mikrofon dari tangan Pak Herman. Aku menatapnya tajam, lalu beralih menatap Bu Sari dan Siska di meja depan. Saya adalah owner kalian, jawabku lantang. Suasana ballroom meledak. Bohong, teriakan itu datang dari Bu Sari. Dia tidak tahan lagi. Dia berdiri, menunjuk-nunjuk aku dengan jarinya yang gemetar. Pak Herman, jangan percaya. Dia itu menantu saya. Dia itu Amara, istrinya Rian. Dia cuma pengangguran miskin yang numpang hidup. Dia pasti gila naik ke panggung ngaku-ngaku jadi bos. Pak Herman menatapku ragu. Benar ini menantu Ibu Sari? Aku tersenyum miring. Benar, Pak Herman. Saya Amara, istri Rian. Menantu Ibu Sari, kataku tenang. Tapi saya juga Amara Larasati, pemegang 60% saham Nusantara Group. Dan Anda, Pak Herman, bekerja untuk saya. Pak Herman mundur selangkah, kakinya lemas. Dia tahu nama Amara Larasati. Nama itu ada di setiap kop surat resmi, di setiap akta perusahaan. Dia hanya tidak pernah tahu wajahnya karena owner selalu menjaga privasi. Tidak mungkin. Desis Pak Herman. Aku mengeluarkan kartu ID khusus pemilik, kartu emas dengan chip biometrik, dan menempelkannya pada alat pemindai di podium yang terhubung ke layar besar. Beb. Layar raksasa di belakangku langsung menampilkan profilku. Amara Larasati, President Directors Owner. Foto di layar sama persis dengan wajahku sekarang. Kenapa diam, Ibu mertua? Tanyaku lewat mikrofon, suaraku menggema indah. Tadi Ibu bilang saya gembel. Ibu bilang saya tidak pantas duduk di meja VVIP. Sekarang, saya berdiri di tempat yang lebih tinggi dari meja Ibu. Masih mau mengusir saya ke dapur? Rian menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dan Siska, aku beralih pada gadis sombong itu. Terima kasih atas tumpahan jus anggurnya tadi. Berkat kamu, saya jadi punya alasan untuk ganti baju dan menunjukkan siapa saya sebenarnya. Malam ini bukan syukuran, lanjutku tegas. Malam ini adalah pengadilan. Aku memberi kode pada Pak Hadi.
Tampilkan buktinya. Layar besar di belakangku berubah tampilan. Dari profilku, menjadi sebuah video CCTV rumah sakit dan hasil laboratorium forensik. Layar LED raksasa di belakangku yang tadinya menampilkan profil Amara Larasati, kini berkedip sejenak, berganti menjadi tampilan dokumen yang jauh lebih mengerikan. Dokumen itu bukan grafik saham atau pencapaian perusahaan, melainkan hasil pemindaian laboratorium forensik dengan cap merah, positif, yang mencolok mata. Suasana Grand Ballroom yang tadinya riuh oleh bisik-bisik kekaguman akan statusku, kini berubah menjadi hening yang mencekam. Ratusan pasang mata tertuju pada layar itu, membaca tulisan yang tertera di sana. Laporan toksikologi kali ini pasien. Rian Saputraza terdeteksi, arsenik trioksida, dosis tinggi, sumber sampel, residu makanan, rendang daging. Di sebelah dokumen itu, muncul video rekaman CCTV rumah sakit. Rekaman saat Bu Sari menampar pipiku dan berteriak menyalahkanku. Lalu rekaman saat dia menelepon Pak Herman di lorong sepi. Audio rekaman telepon itu diputar ulang lewat speaker dengan volume maksimal, jernih tanpa gangguan. Si Amara itu, dia nggak makan rendangnya. Malah Rian yang makan. Bodoh banget emang menantu saya itu, harusnya dia yang mampus. Suara Bu Sari yang jahat menggema ke seluruh penjuru ruangan, memantul di dinding-dinding berlapis emas, menusuk telinga setiap orang yang mendengarnya. Ya Tuhan, itu suara Bu Sari kan? Bisik seorang tamu. Dia mau membunuh menantunya sendiri? Kejam banget. Gila. Reaksi di meja VVIP sungguh tak ternilai harganya. Bu Sari, yang baru saja syok mengetahui aku adalah bos besar pemilik perusahaan tempatnya bekerja, kini menghadapi hantaman kedua yang lebih mematikan. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Dia memegang dadanya, napasnya tersengal-sengal seolah oksigen di sekitarnya habis disedot. Bohong. Itu editan. Itu suara Ai, teriak Bu Sari histeris, mencoba menyangkal fakta yang sudah telanjang di depan mata. Dia berdiri, menunjuk layar dengan tangan gemetar. Pak Herman, jangan percaya. Amara ini licik. Dia memfitnah saya karena dia iri saya dekat dengan Bapak. Namun kali ini, Pak Herman tidak membelanya. Pria gemuk itu justru mundur menjauh dari Bu Sari seolah Bu Sari adalah penyakit menular. Keringat dingin mengucur deras dari dahi Pak Herman. Dia menyadari satu hal fatal. Dia baru saja bersekongkol dengan seorang kriminal yang mencoba membunuh pemilik perusahaannya sendiri. Karirnya bukan hanya tamat, tapi hancur lebur. Aku menatap mereka dari atas podium dengan senyum dingin. Ibu mertua, panggilku lewat mikrofon, membuat Bu Sari tersentak menoleh padaku. Teknologi canggih forensik suara bisa membuktikan itu suara asli ibu. Dan lab forensik tidak pernah berbohong soal racun arsenik di dalam masakan ibu. Ibu ingin saya mati perlahan supaya ibu bisa menjodohkan Rian dengan Siska, kan? Aku mengalihkan pandanganku pada Siska. Gadis yang tadi menumpahkan minuman ke bajuku itu kini duduk mematung. Wajahnya pias. Kesombongannya menguap tak berbekas. Dia menunduk dalam-dalam, takut bertemu pandang denganku. Siska, panggilku. Gadis itu tersentak kaget. Kamu tadi bilang saya gembel, kan? Kamu bilang Rian levelnya sama kamu? Sekarang lihat baik-baik. Rian memang suami saya, tapi kamu bahkan tidak pantas menjadi debu di sepatu saya. Dan Pak Herman, lanjutku, menatap manajer cabang itu. Pak Herman gemetar hebat. Tiba-tiba, dia melakukan hal yang tak terduga. Dia menjatuhkan dirinya dari kursi, berlutut di lantai karpet ballroom di depan ratusan tamu dan anak buahnya. Dia bersujud ke arah panggung. Ampun, Bu Amara, ampun, ratap Pak Herman, suaranya pecah karena ketakutan. Saya tidak tahu. Sumpah saya tidak tahu kalau Sari senekat itu mau membunuh ibu. Saya cuma mau jodohin anak saya sama Rian karena Sari bilang Rian mau cerai. Saya ditipu Sari, Bu. Tolong jangan pecat saya. Saya punya cicilan banyak, Bu. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang manajer yang tadi begitu angkuh, kini bersujud seperti hamba sahaya di depan wanita yang tadi dia hina sebagai pembantu. Bu Sari menatap bos pujaannya dengan tatapan tak percaya. Pak Herman, Bapak kok nyembah dia? Dia itu Amara. Dia itu cuma. Diam kamu, Sari.
bentak Pak Herman, bangkit dan menunjuk wajah Bu Sari. Gara-gara kamu saya hancur. Kamu bilang menantumu miskin. Kamu bilang dia pengangguran. Ternyata dia yang gaji kita semua, bodoh. Tapi Pak, cukup, potongku tegas. Saya tidak butuh drama saling menyalahkan di sini. Aku turun dari panggung. Suara langkah stiletoku yang mengetuk lantai kayu panggung terdengar jelas di keheningan ruangan. Aku berjalan perlahan menuju meja VIP itu. Kerumunan tamu otomatis membelah, memberiku jalan seolah aku adalah laut merah yang terbelah. Aku berhenti tepat di depan Rian. Suamiku itu masih duduk terpaku di kursinya. Dia tidak melihat ke layar lagi. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa sakit, kecewa, dan kehancuran hati yang mendalam. Dia baru saja mendengar rekaman suara ibunya sendiri yang berharap istrinya mati. Dia baru saja menyadari bahwa sakit perut yang hampir merenggut nyawanya kemarin adalah ulah ibunya. Mas Rian, panggilku lembut. Rian mendongak menatapku. Matanya merah, air mata menggenang di pelupuknya. Amara, ibu. Ibu beneran lakuin itu? Tanyanya lirih, suaranya pecah. Kamu dengar sendiri rekamannya, Mas? Kamu rasakan sendiri sakitnya kemarin. Jawabku, ibu meracuni makanan itu khusus untukku. Dia marah besar saat tahu kamu yang memakannya. Itu bukti paling nyata. Rian menoleh perlahan ke arah Bu Sari. Bu Sari yang melihat tatapan anaknya, langsung panik. Dia menghambur memeluk kaki Rian. Rian, jangan percaya. Ibu sayang sama kamu, nak. Ibu nggak mungkin racuni kamu. Itu salah Amara. Amara yang tukar makanannya. Rian tidak bergerak. Dia tidak membalas pelukan ibunya. Dia hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ibu bilang, ibu mau Amara mampus? Tanya Rian pelan, mengulang kata-kata di rekaman tadi. Itu cuma emosi. Nak, ibu hilaf ngomong gitu. Ibu hampir membunuh istriku. Suara Rian mulai meninggi, bergetar. Dia melepaskan tangan ibunya dari kakinya dan berdiri. Dan ibu hampir membunuhku juga. Demi apa, Bu? Demi Siska? Demi harta? Rian menunjuk ke sekeliling ruangan mewah itu, lalu menunjuk ke arahku. Ibu selalu menghina Amara miskin. Ibu selalu paksa aku cari istri kaya. Sekarang lihat, Bu, istriku ternyata pemilik semua ini. Ibu cari harta sampai mau membunuh. Padahal harta itu sudah ada di rumah kita, tidur di sampingku tiap malam, tapi ibu butakan mata ibu dengan keserakahan. Rian, maafin ibu. Bu Sari menangis meraung-raung, kali ini bukan akting. Dia sadar dia telah kehilangan segalanya. Anaknya, ambisinya, dan sebentar lagi kebebasannya. Sudah terlambat, Bu, kata Rian dingin. Dia melangkah mundur, berdiri di sampingku. Dia menggenggam tanganku erat. Aku pilih istriku. Aku nggak butuh ibu yang tega jadi pembunuh. Pernyataan Rian itu adalah paku terakhir di peti mati Bu Sari. Dia meraung histeris, memukuli lantai, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam satu malam. Aku menatap Pak Herman yang masih berlutut gemetar. Pak Herman, kataku datar. Ya, Bu Amara. Anda dipecat. Tidak hormat. Mulai besok, tim audit pusat akan memeriksa seluruh pembukuan cabang ini selama 5 tahun terakhir. Jika ada 1 rupiah pun yang diselewengkan, saya akan tuntut Anda ke penjara menyusul Bu Sari. Dan Siska, blacklist dia dari seluruh properti Nusantara Group. Siska menangis kencang, make-upnya luntur membuat wajahnya seperti badut horor. Jangan Bu, papa saya punya penyakit jantung. Harusnya kamu pikirkan itu sebelum menghina orang dan menyiram air ke baju saya, balasku singkat. Aku kemudian memberi kode pada Pak Hadi yang berdiri di pintu masuk. Pak Hadi mengangguk dan membuka pintu lebar-lebar. 4 orang polisi berseragam lengkap masuk ke dalam ballroom. Suasana pesta benar-benar berubah menjadi tempat kejadian perkara. Tamu-tamu undangan yang tadinya datang untuk makan enak dan mencari koneksi, kini menjadi saksi penangkapan dramatis. Mereka mengeluarkan ponsel, merekam kejadian ini. Besok pagi, berita ini pasti akan viral. Ibu Sari Wulandari, tanya salah satu polisi tegas. Bu Sari mendongak,
wajahnya ketakutan setengah mati. Enggak, saya nggak salah Pak, jangan tangkap saya. Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana terhadap saudari Amara Larasati dan kelalaian yang menyebabkan korban Rian Saputra keracunan. Anda punya hak untuk diam. Apapun yang Anda katakan bisa digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Polisi itu menarik tangan Busari, memaksanya berdiri, dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Bunyi klik dari borgol itu terdengar begitu memuaskan di telingaku. Itu adalah suara keadilan. Huru-hara di Grand Ballroom itu berakhir dengan pemandangan yang menyedihkan sekaligus melegakan. Busari diseret keluar oleh polisi sambil berteriak-teriak memanggil nama Rian, memohon ampun, dan menyalahkan nasib. Namun, tidak ada satupun orang yang bersimpati padanya. Rian sendiri memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat ibunya digelandang seperti kriminal, meski dia tahu itu adalah hukuman yang pantas. Pak Herman dibawa pergi oleh keamanan internal perusahaan untuk diinterogasi lebih lanjut oleh tim audit, sebelum diserahkan ke pihak berwajib jika ditemukan penggelapan. Siska ditinggalkan sendirian di tengah ruangan, menangis sesenggukan, dijauhi oleh tamu-tamu lain yang takut terkena imbas kemurahanku. Pesta bubar. Musik berhenti. Lampu-lampu ballroom terasa terlalu terang menyoroti sisa-sisa kehancuran sebuah keluarga. Aku mengajak Rian keluar dari ruangan itu, menuju ke presidential suite di lantai atas untuk menenangkan diri. Rian berjalan gontai seperti zombie. Kejadian malam ini terlalu berat untuk mentalnya. Dia baru saja sembuh dari racun fisik, dan sekarang dia harus menghadapi racun mental dari kenyataan tentang ibunya. Sesampainya di kamar suite yang tenang dan mewah, Rian duduk di sofa kulit, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku duduk di sebelahnya, meletakkan tanganku di pundaknya. Mas. Maafin aku, Ra, potong Rian, suaranya serak. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Maafin aku yang gak bisa lindungin kamu. Aku anak yang bodoh. Aku biarin ibu hina kamu tiap hari. Aku biarin ibu bawa makanan itu. Kalau kamu makan itu, kalau kamu mati, aku nggak tahu harus gimana. Aku memeluk suamiku. Tubuhnya gemetar hebat. Aku tahu Rian tidak jahat. Dia hanya terlalu naif dan terlalu berbakti pada orang yang salah. Sudah, Mas. Yang penting sekarang kita selamat. Aku selamat, kamu selamat. Tuhan masih sayang sama kita. Hiburku, tapi ibu. Rian terisak. Kenapa ibu bisa sejahat itu, Ra? Kenapa harta lebih penting dari nyawa? Padahal aku bahagia hidup sederhana sama kamu. Aku nggak butuh Siska, aku nggak butuh jabatan Pak Herman. Aku cuma butuh kamu. Kata-kata Rian itu menyentuh hatiku. Itulah alasan kenapa aku memilihnya dulu. Di balik kenaifannya, Rian memiliki hati yang tulus. Dia tidak gila harta seperti ibunya. Dia mencintaiku saat aku menjadi Amara si gembel, dan dia tetap mencintaiku sekarang. Mas, dengarkan aku memegang kedua pipinya, menatap matanya lekat-lekat. Mulai sekarang, hidup kita akan berubah. Aku nggak akan menyembunyikan identitasku lagi. Kamu akan tahu siapa istrimu yang sebenarnya. Tapi aku tetap Amara yang sama. Amara yang masakin kamu nasi goreng, Amara yang nemenin kamu nonton bola. Apa kamu masih mau nerima aku, walau aku bohong soal siapa aku selama ini? Rian mengangguk kuat-kuat. Aku nggak peduli kamu siapa, Ra. Kamu mau jadi bos, mau jadi presiden, atau jadi ibu rumah tangga, kamu tetap istriku. Maafin aku yang nggak punya apa-apa buat dikasih ke kamu. Ternyata selama ini aku yang numpang hidup sama kamu. Aku tersenyum lembut. Kamu kasih aku hal yang nggak bisa dibeli uang, Mas. Ketulusan. Itu yang aku cari. Harta bisa dicari, tapi suami yang setia dan tulus itu langka. 1 bulan kemudian, gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlihat ramai. Hari ini adalah sidang putusan pertama untuk kasus Busari. Aku dan Rian hadir duduk di bangku pengunjung paling depan. Aku mengenakan setelan blazer formal, Rian mengenakan kemeja rapi. Kami berpegangan tangan erat. Busari dibawa masuk ke ruang sidang dengan rompi tahanan berwarna oranye. Wajahnya kurus, matanya cekung. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi kini dipotong pendek dan beruban. Dia terlihat tua dan rapuh. Saat melihat kami,
Busari menunduk. Dia tidak berani menatap mata Rian. Rasa malu dan penyesalan, atau mungkin hanya rasa takut akan hukuman, terpancar jelas dari gestur tubuhnya. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Bukti-bukti forensik, rekaman CCTV, rekaman suara, dan kesaksian dokter tidak bisa dibantah. Busari terbukti melakukan percobaan pembunuhan berencana dengan racun arsenik. Menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun, ucap hakim ketua sambil mengetuk palu. Tok, tok, tok. Busari lemas seketika. Dia menangis tanpa suara. 15 tahun. Dia akan menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi. Impiannya untuk menjadi besan orang kaya, menjadi nyonya besar yang dihormati, semuanya hancur lebur digantikan oleh dinginnya lantai penjara. Saat digiring keluar oleh petugas, Busari sempat berhenti di depan kami. Rian? Panggilnya lirih. Ibu minta maaf, Nak. Rian menatap ibunya dengan tatapan sedih namun tegas. Rian sudah maafin ibu. Rian bakal doain ibu dari jauh. Tapi Rian gak bisa kembali kayak dulu, Bu. Ibu harus bayar dosa ibu di sini. Amara. Busari menoleh padaku. Kamu menang. Kamu puas? Aku menatap wanita yang dulu selalu menghinaku itu. Tidak ada rasa dendam lagi, hanya rasa kasihan. Ini bukan soal menang atau kalah. Bu, jawabku tenang. Ini soal menuai apa yang ibu tanam. Ibu menanam racun, ibu menuai penjara. Semoga di dalam sana, ibu belajar bahwa kebahagiaan anak tidak bisa diukur dengan jabatan atau harta besan. Busari menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Petugas kemudian membawanya pergi, menghilang di balik pintu selasar tahanan. Kami berjalan keluar dari gedung pengadilan. Matahari bersinar terik di luar. Mobil jemputan pribadiku sudah menunggu. Kita mau kemana sekarang, Mas? Tanyaku pada Rian saat kami masuk ke dalam mobil nyaman itu. Pulang, jawab Rian sambil tersenyum lega. Ke rumah kita. Kami tidak lagi tinggal di kontrakan sempit itu. Kami pindah ke salah satu rumah pribadiku yang nyaman dan asri, tidak terlalu mewah mencolok tapi sangat cukup untuk kami berdua. Rian juga sudah resign dari kantor lama, karena malu dan tidak enak hati, dan sekarang sedang kulatih untuk mengelola salah satu unit bisnis kecilku, agar dia bisa belajar memimpin dan mandiri, bukan karena nepotisme, tapi karena aku ingin dia tumbuh. Tidak ada lagi rantang beracun. Tidak ada lagi mertua yang menghina. Tidak ada lagi Siska yang menggoda. Yang ada hanya aku dan Rian, memulai lembaran baru dengan kejujuran. Identitasku sebagai pemilik Nusantara Group memang membuat hidup kami sedikit lebih sibuk dan terekspos. Tapi setidaknya, kami menghadapinya bersama. Aku bersandar di bahu Rian saat mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Aku teringat rantang perak itu. Rantang yang hampir memisahkan kami selamanya, tapi justru menjadi kunci yang membuka semua kebusukan dan membebaskan kami dari belenggu toksik Busari. Kadang, racun terburuk bukan arsenik atau sianida. Racun terburuk adalah keserakahan dan kebencian di hati manusia. Dan satu-satunya penawarnya adalah kebenaran yang diungkap tanpa rasa takut.